Al Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. La azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, sidang salat zuhur yang Allah muliakan, segala puji syukur kita aturkan kehadirat Allah di kesempatan hari yang ketujuh. Insyaallah kita sudah melaksanakan ibadah saum di bulan penuh barokah, bulan Ramadan, bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidus Syuhur, pimpinan segala bulan, bulan yang juga Allah limpahkan rahmat dan juga ampunan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita sampai hari ketujuh ini dan juga sampai nanti di penghujung Ramadan menjadi amal yang makbul, amal yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Allah muliakan, para ulama menyebut Ramadan dengan berbagai macam nama. Selain disebut berdasarkan keterangan dari Quran maupun dari hadis, misalnya Ramadan disebut sebagai syahrul syiyam karena memang pada bulan Ramadan inilah Allah perintahkan kita melaksanakan syiyam atau puasa. Juga disebut syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Disebut juga syahrul mubarak kata Nabi, bulan yang diberikan barokah. Juga disebut sebagai yaitu syahrul jud, bulan yang memang Nabi menganjurkan kita memperbanyak al-jud, yaitu sedekah, berinfak. Salah satunya para ulama menyebutkan Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Karena pada bulan Ramadan ini Allah memberikan satu riyadah, satu pelatihan, training yang sangat luar biasa. Satu bulan penuh full, di mana kontennya, kurikulumnya langsung dari Allah, dan juga kemudian yang memberikan instruksinya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah riyadah, sebuah training yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada kita, ya sekedar sebagai sebuah istilah untuk kemudian men-setting ulang. Dalam bahasa teknologi, meriset kembali setelan, bukan saja setelan lambung kita, bukan cuma setelan usus kita, pencernaan kita, tapi juga meriset kembali yaitu an-nafs. Meriset kembali, menyeting kembali ke fitrahnya, yaitu jiwa kita. Maka para ulama menyebutkan Ramadan syahrul tarbiyah dan juga syahrul tazkiyatin nufus, bulan pendidikan dan juga bulan untuk mensucikan, membersihkan jiwa. Mengapa? Karena manusia ini bila tidak diingatkan oleh Allah, tidak diberikan satu momen, satu kesempatan untuk riyadah, pelatihan, ini persis seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Beliau dalam salah satu kitabnya menyebutkan aksaru al-khalaik ala tab'i radiyin. Beliau katakan bahwa kebanyakan manusia itu tabiatnya itu seperti tabiat yang radiyin, tabiat yang buruk. Ini manusia. Dan memang kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa tabiat-tabiat manusia itu yang punya konotasi yang negatif. Misalnya cintanya pada harta. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu cinta pada harta yang sangat luar biasa, lasyadid begitu. Maka Imam Ibnu Jauzi mengatakan aksarul khalaik ala tabi'i radiyin, bahwa karakter manusia itu banyak itu yang sangat buruk sekali. Idza asbahu sa'au fi tahsili sahwatihim biharsi hinzir wa tabsil kalbin wa iqtirasi asad wa gharati zambin wa roghanin ta'labin. Dikatakan oleh beliau bahwa idza asbahu sa'au fi tahsili syahwatihim,
Dan tabiat yang buruk ini akan muncul ketika manusia itu sa'au fi tahsili syahwatihim, berusaha untuk kemudian mewujudkan, mendapatkan segala hasratnya, segala syahwatnya itu. Nah, jangan lupa bahwa kita di bulan Ramadan ini masih punya syahwat para hadirin ya. Syaitan Allah belenggu, safidatus syayatin atau sulsilatus syayatin. Allah belenggu syaitan, Allah rantai syaitan. Tapi jangan lupa, manusia ini bukan cuma diganggu syaitan, kita juga harus menaklukkan syahwat kita ini. Nah, Imam Ibnu Jauzi mengatakan kalau manusia sudah sa'au fi tahsili syahwatihim, kalau sudah berusaha sekuat tenaga mewujudkan segala keinginan hasrat syahwat mereka, maka muncullah karakter-karakter buruknya itu. Bahkan karakter yang sangat buruk itu muncul pada manusia. Dikatakan oleh beliau, apa itu? Biharsi hinzir. Manusia kalau sudah syahwatnya dituruti, maka rakusnya itu seperti babi. Nauzubillah. Kita tahu babi itu binatang paling rakus, Pak. Babi itu apa saja dimakan. Malah kata orang kotorannya pun dimakan begitu. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Jauzi, kalau syahwat manusia diperturutkan, ingin dimunculkan, maka rakusnya itu seperti babi. Lalu dikatakan wa tabsidi kalbin, itu seperti anjing yang mengibas-ibaskan ekornya itu. Jadi anjing itu kalau sudah ekornya kibas-kibas itu tanda itu dia sudah birahi itu. Sudah birahi, sudah syahwatnya tinggi itu. Itu manusia kalau sudah syahwat ini diperturutkan, maka ekornya udah kayak anjing, itu. Kayak anjing, dikibas-kibasan ekornya. Lalu waftirasi asad, dan dia bisa menerkam seperti singa. Kalau sudah memang sudah muncul syahwatnya itu. Wa gharatin zambin, ya, dan juga seperti sergapan serigala. Kalau sudah menerkam seperti singa, menyergap seperti serigala kencang begitu kan, waraghan tha'labin, dan hilir mudik, bolak-balik dia ingin mewujudkan hasrat yang seperti seekor rubah seperti itu. Apa yang disampaikan Imam Ibnu Jauzi ini seperti yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan bahwa rusaknya agama manusia itu diakibatkan karena rakusnya manusia pada dunia itu lebih rusak dibandingkan dua serigala lapar yang dilepaskan di tengah kawanan domba. Para bapak bisa bayangkan, ini serigala lapar dilepaskan di tengah kumpulan domba, apa yang terjadi, Pak? Pasti terekam itu. Domba itu pasti dia terekam sampai dia kenyang. Bedanya di sini dengan manusia, kalau serigala sudah kenyang, kira-kira Pak, domba yang masih tersisa akan diapakan, Pak? Ditinggalkan atau dia bungkus, Pak? Ya, Pak? Ditinggalkan, ya kan? Kita belum pernah lihat. Misalkan di Animal Planet, National Geographic, serigala ngebungkus daging kambing, itu nggak ada. Dia tinggalkan kalau sudah kenyang. Dia sisakan buat binatang-binatang yang lain. Buat hiena, buat rubah, dia sisakan. Kalau sudah kenyang serigala, dia tinggalkan itu. Bangkai kambing itu. Tapi manusia, kata Nabi, kalau sudah syahwatnya pada dunia diperturutkan, itu lebih merusak daripada dua serigala lapar yang dilepaskan pada sekawanan kambing. Karena kalau manusia, Pak, nggak ada kenyangnya, betul nggak, Pak? Namanya syahwat diperturutkan, itu nggak ada kenyangnya. Dia sudah punya, kata Nabi, lau kana li ibni Adam wadin min zahabin ahabba ayakuna wadiyani. Kata Nabi, kalau manusia, ini kita nih, Pak, kita kan manusia nih, punya satu bukit emas, pengen punya berapa kemudian, Pak? Pengen punya dua, kan begitu. Itu manusia. Kalau sudah punya dua, pengen tiga. Maka Nabi bilang, la yamlafahu illa turab. Tidak ada yang bisa kemudian menyumpal mulutnya kecuali tanah, kata Nabi. Alias sudah mati. Kalau sudah dikubur, selesai. Syahwatnya nggak ada. Tapi kalau dia masih hidup dan syahwat ini berturutkan, jangankan dua bukit emas, 3, 4, 5, 6 kurang, Pak. Ya buktinya manusia sekarang, Pak, banyak tuh. Bukan cuma satu bukit emas, punya 2, 3 tambang emas di mana-mana, tambang batu bara di mana-mana. Pemiliknya dia lagi itu. Ini manusia, nafsunya sangat luar biasa. Nah, oleh karena itulah di bulan Ramadan ini, Masya Allah, kalau kita hayati semua item-item ibadah, tuntunan akhlak, itu akan memberikan yang namanya detoksifikasi jiwa. Ini ibarat kata pengobatan. Orang kalau sudah kecanduan narkoba atau kena racun, itu harus melakukan proses detoksifikasi.
dihilangkan racunnya itu, dibuang, pakai madu, pakai apa gitu kan, dibekam gimana itu, harus didetoksifikasi begitu, supaya hilang racunnya. Kalau orang itu kena racun. Nah manusia kalau dia selama 11 bulan ini nggak menjaga dirinya, dia tunduk pada syahwatnya itu, maka dia tadi kata Imam Ibnu Jauzi, rakusnya kayak babi, maaf ya, kemudian ganasnya kayak singa, kayak serigala, dia kemudian galaunya kayak rubah hilir mudik begitu ya, kemudian juga rakusnya seperti anjing. Ini ngeri betul. Maka masuk Ramadan, Allah Maha tahu manusia itu punya syahwat. Selama 11 bulan manusia bebas makan, minum, ya, melakukan berbagai macam hal. Maka masuk Ramadan, Allah memberikan riyadhah, memberikan satu training yang sangat luar biasa. Ini free Pak, gratis, free of charge. Kita nggak kena biaya sedikit pun. Kalau para bapak hadirin, masya Allah, ya. Kemudian ini ada, maaf ya, ada orang kena gangguan mental, depresi, dibawa ke psikolog, psikiater, per jamnya bayar Pak itu. Tapi kalau kita masuk Ramadan, kalau kita hayati setiap item Ramadan, ibadahnya, akhlaknya, nafsiyahnya seperti itu, ini insya Allah akan memberikan namanya detoksifikasi terhadap jiwa kita, yang oleh para ulama disebut tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, supaya manusia merasakan apa yang disebut oleh Allah, qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang dia membersihkan jiwanya, dan celakalah orang yang mengotori jiwanya itu. Kalau orang kemudian memperturutkan hawa nafsu, jatuhlah dia kemudian ke dalam yang namanya jiwa-jiwa yang kena racun dalam hidupnya itu. Nah Ramadan ini Allah berikan perintah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang Allah panggil orang-orang yang beriman, karena hanya orang beriman insya Allah yang bisa merasakan jiwanya sakit Pak. Manusia ini kalau badannya yang sakit Pak, pengen buru-buru berobat, betul kan? Dia sakit kepala, cari obat, dia paracetamol dia. Sakit gigi, cari paracetamol. Sakitnya berat, dia cari rumah sakit yang hebat supaya bisa sembuh begitu. Manusia kalau badannya sakit itu langsung merasa. Tapi kalau hatinya yang sakit, nah ini, kalau jiwanya yang sakit, nggak semua orang merasakan dia itu sedang sakit jiwanya itu. Makanya ada orang berbuat maksiat tapi nggak merasa dia itu sakit jiwanya itu. Banyak orang Pak, habis bunuh orang begitu kan, tangkap polisi, mukanya tuh datar aja Pak, nggak ada rasa menyesal, nggak ada itu. Banyak orang kayak begitu, ya. Malu maaf ya, beberapa tahun lalu itu ada satu DPRD yang itu banyak anggota dewannya di satu kota, saya lupa cuma di mana itu ditangkap gara-gara korupsi. Semua ditangkap sama KPK, pakai rompi oranye, begitu difoto senyum-senyum Pak itu Pak. Senyum-senyum aja itu. Jadi memang fakta, banyak orang itu kalau jiwanya sakit, nggak merasa dia sakit itu. Makanya yang bisa merasakan siapa? Hanya orang-orang beriman. Yang kata Nabi SAW, orang beriman takutnya dia pada dosa seperti dia takut tertimpa atau kena runtuhan gunung gitu. Dia berdiri di atas gunung, dia takut gunung itu meletus atau gunung itu runtuh gitu. Itu takutnya orang beriman pada perbuatan dosa. Tapi orang fajir, orang fasik kata Nabi, kalau melihat dosa itu kayak lihat lalat yang hinggap di hidungnya. Kata orang sini bilang digebahkan dia lengit begitu. Lalu mah gebahkan kayak gitu lah begitu. Jadi banyak orang itu berbuat dosa itu merasa enteng aja. Ini jiwa yang sakit. Hanya persoalannya kemudian beruntunglah kalau kita merasakan ada gangguan di dalam diri kita. Artinya kita merasa banyak berbuat dosa, merasa kemudian gak enak. Nah itu sangat beruntung. Artinya sensor iman kita masih ada Pak. Sensor iman kita tuh masih nyala, masih peka. Karena kalau enggak, apa yang kemudian kita bisa baca dalam Al-Quran? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Allah tutup kemudian hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan juga ada ghishawah, ada tutupnya. Mati sudah itu.
Ini yang kata ulama, ada orang yang qalbunnya qalbun mayit. Ada qalbun marid, kalau hati yang sakit, bukan sakit hati Pak ya, bukan sakit hati, beda nih. Ada qalbun marid, hati yang sakit, ada qalbun mayit, hati yang mati. Yang repot, yang hatinya sudah mati. Yang di dalam Al-Quran Allah sebutkan, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika kal hijarah au asyaddu qaswah. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, kemudian hatimu menjadi keras setelah hal itu, kal hijarah, seperti batu kerasnya. Au asyaddu qaswah, malah kata Allah, ada orang hatinya lebih keras daripada batu. Karena kalau batu, Allah sebutkan dalam itu di surat Al-Baqarah, ada batu yang kena air lama-lama terbelah. Gitu. Tapi kata Allah, ada manusia yang hatinya asyaddu qaswah, lebih keras daripada hati. Diingatkan baik-baik nggak terima, diingatkan dengan keras lebih galak dia. Ini orang yang qalbun mayit. Maka masuk Ramadan Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena hanya orang beriman yang akan menjawab panggilan Allah. Hanya orang beriman yang dia sensor imannya tuh dia masih nyala, ya. Dan dia kemudian merasa aku butuh ibadah sepanjang Ramadan. Untuk apa? Tazkiyatun nafs, detoksifikasi jiwaku agar kembali bersih. Itu yang kemudian ya hanya bisa ada pada orang-orang beriman. Dengan apa? Asyam. Asyam di mana imsak. Imsak anil akli wasyarbi wal jima. Menahan diri dari makan, minum, hubungan badan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi bukan cuma itu puasa itu kan. Karena kalau kita lihat di berbagai macam sabda baginda Nabi SAW, puasa itu juga dia harus menahan amarah. Puasa juga harus memperbanyak taqarrub pada Allah. Banyak tilawah Quran. Banyak bersedekah sepanjang Ramadan. Puasa itu selama Ramadan juga harus memperbanyak ibadah qiyamul lail. Banyak munajat, banyak berdoa kepada Allah. Ini kalau dilakukan akan kembali melunakkan hati kita dan kemudian akan mengembalikan settingan, istilah kata, mengembalikan jiwa kita ke default lagi, yaitu ke jiwa yang asal, yaitu memiliki kepekaan yang lebih tinggi lagi terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ramadan ini Allah mengajak kita meninggalkan zona nyaman, comfort zone. Manusia itu Pak, kalau kelamaan tinggal di zona nyaman, itu dia akan susah diajak beribadah, susah diajak berkorban, susah diajak berjuang Pak, susah begitu. Ini ada ayat Quran di dalam surat Al-Baqarah yang asbab nuzulnya begini. Ketika para sahabat sudah hijrah ke Madinah, Allah memberikan banyak kemenangan di Madinah. Kemudian ada beberapa orang sahabat mendatangi Nabi dengan bertanya, ya Rasulullah, mereka punya permintaan. Kata mereka, ya Rasulullah, Allah sudah memberikan kita karunia hidup yang nyaman, yang enak. Bolehkah kami sekarang tidak berjihad? Kata mereka. Begitu. Nah, ini kan manusia Pak. Namanya manusia ini kalau sudah hidup nyaman, ya nggak mau dia berkorban lagi. Kan begitu. Mohon maaf ya para bapak ya. Kalau sudah pensiun kan nyaman di rumah Pak. Diajak pada mana susah mungkin. Betul kan? Ayo Pak, ayo Ki, kata cucu, jalan-jalan. Capek kaki mah capek. Canggel, aki mah capek, gas bosen gitu kan jalan-jalan. Udah zona nyaman ini. Udah zona nyaman. Ini sahabat Nabi begitu hidup di Madinah, banyak kemenangan Allah kasih, banyak nikmat. Mereka minta, ya Rasulullah, boleh nggak kami nggak berjihad? Begitu. Yang jawab bukan Nabi. Allah turunkan ayat dengan firman-Nya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu ke dalam kehancuran, kebinasaan. Apa itu? Kalau kamu meninggalkan jihad, itu sama dengan menghancurkan diri kamu sendiri. Kenapa? Karena jihad itu kata Nabi apa? Puncaknya agama itu jihad. Tiangnya sholat, puncak agamanya adalah jihad fisabilillah. Begitu. Di dalam Quran surat At-Taubah, Allah juga ingatkan, kul ingkana abaukum, ya, wa abnaukum, wa ikhwanukum, wa azwajukum, wa ashiratukum, wa amwaluk taraftumuha, wa tijaratun tashawna kasadaha, wa masakinu tardawnaha, ahabba ilaikum minallah war rasuli, wa jihadin fisabilihi, fatarabbasu hatta yati Allah bi amrih. Kata Allah, orang-orang beriman,
Katakanlah, kalau bapak-bapakmu, orang tuamu, lalu anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kemudian juga harta yang kamu sudah kumpul-kumpulkan, lalu bisnismu yang kamu takut rugi, dan tempat tinggal yang kamu sudah nyaman, ya, sudah sejuk segala macam, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan berjuang di jalannya. Apa kata Allah? Fattarobasu, tunggu, kata Allah, tunggu saja, hatta yati Allah bi amri, sampai kami datangkan nanti. Apa itu amri? Itu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya para hadirin, jangan sampai kita ini nggak mau meninggalkan zona nyaman. Udahlah, kita udah hidup nyaman lah, nggak usah macem-macem. Ngaji itu yang penting kita hati tenang. Nah, ini zona nyaman ini. Disampaikan tentang yang amar ma'ruf nahi mungkar, pengennya amar ma'ruf mulu. Yang mungkar nggak mau, dinahi-nahi, gitu kan? Pengennya diingatkan yang baik-baik mulu. Ayo Pak, sholat Pak. Ya, ayo Pak, ngaji Pak. Mau. Ayo begitu nahi mungkar, dicegah berbuat mungkar, nggak mau. Hati-hati. Ini sudah zona nyaman. Masuk Ramadan, kita diajak oleh Allah meninggalkan zona nyaman. Biasa tidur kita ini banyak, ya. Biasa kita makan juga rutin, pagi-pagi ngopi, pisang goreng, roti, begitu. Masuk Ramadan nggak bisa, begitu. Biasa kita juga kemudian sore ngopi lagi, gitu kan, nggak bisa. Kurangi tidur, qiyamul lail, banyak tadarus, 10 hari akhir itikaf, seperti itu. Allah ajak kita meninggalkan zona nyaman, karena Allah Maha tahu orang beriman kalau sudah hidup terlalu nyaman, maka dia sulit untuk diajak beribadah, berkorban dan berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, banyak orang tidak mau memperjuangkan agama bukan karena dia tidak yakin agama ini benar. Dia yakin agama ini benar, tapi dia nggak mau berjuang untuk agama. Kenapa? Karena sudah nyaman dengan keadaan, sudah nyaman dengan posisinya, sudah nyaman dengan jabatannya, nyaman dengan keluarganya, nyaman dengan hartanya. Diajak menegakkan agama, nggak mau dia. Udah merasa nyaman soalnya. Betul kan Pak? Karena manusia nggak mau ngambil resiko. Udah merasa nyaman. Maka Ramadan Pak, latihan Pak. Kita latihan meninggalkan zona nyaman. Menuju apa? Satu kondisi yang ideal harus dilakukan. Apa saja itu? Pertama, bosom itu mengurangi kebiasaan banyak makan. Nabi menyebutkan orang beriman, mukmin itu makan dengan 1 usus, orang kafir makan dengan 7 usus, Pak. Maksud dengan 7 usus itu nggak peduli halal haram, makan juga berlebih. Ini mohon maaf, orang Indonesia hari ini Pak punya hobi baru. Apa itu? Wiskul, wisata kuliner. Bogor sekarang destinasi wisata kuliner. Ini Jalan Pandu, Bang Barung, dulu tahun 90 sepi, betul nggak Pak? Nggak ada rumah makan tuh, nggak banyak rumah makan, sepi itu. Bang Barung, Pandu Raya, sepi. Sekarang Bapak itu Pak, ada berapa tempat makan Pak? Masya Allah. Dan orang itu makan Pak, ternyata bukan cuma makan, tapi apa? Wisatanya itu. Masuk Ramadan kita diingatkan, makan ini biasa aja lah, biasa aja makan itu. Karena begitu kita buka puasa, yang kita udah nafsu macam-macam, begitu ketemu air putih, ketemu kurma, begitu makan mungkin 1-2 ya roti, udah cukup itu. Paling kalau mau temenin sama nasi putih, pakai kerupuk, baju sama tongseng barangkali begitu ya. Kita ini makan biasa aja. Nabi SAW menyebutkan ya, bahwa siapa yang bangun pagi hari aminan fi jasadihi, badannya aman ya, kemudian juga dikatakan Nabi dia ada makanan di depan hidangannya, maka apa kata Nabi kemudian? Kalau dia bangun pagi hari aman lingkungannya, sehat badannya, ada makanan di hadapannya, kanat hizadlahu dunia alaihi, dia seperti sudah mendapatkan dunia terkumpul di hadapannya. Hidup ini simpel, sederhana. Yang bikin ribet tuh nafsu kita. Kalau kita makan, itu kan nggak banyak-banyak. Yang bikin ribet tuh nafsu kita. Pengen makan di sana, di sini, di situ. Pengen makan yang begini, begitu. Yang bikin ribet tuh nafsu kita. Kalau kita makan, udah lapar Pak. Cukup makan nasi sama goreng tempe, selesai sebetulnya. Apalagi kalau kita sudah makin tua, Pak. Maaf ya para bapak yang sudah umur 60-70, makan ke macam-macam Pak ya. Waktu masih muda pengen sate kambing muda begitu kan,
pengen sop iga bakar. Udah umur 70 mah makan ya Allah, Robi. Berkurang lah nafsu gitu. Itu kan fakta. Masuk Ramadan, Allah melatih kita untuk mengurangi jangan banyak makan. Yang kedua, Ramadan ini menjadikan hamba mengurangi tidur. Allah Ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang mendapat pujian dari Allah siapa? Tatajafa junuduhum anil madoji. Ciri-ciri orang yang terbaik kata Allah, lambung mereka itu jauh dari ranjang, Pak. Maksudnya apa? Tidurnya nggak banyak. Ini Masya Allah ya. Walaupun tidur itu nikmat Pak dari Allah, betul. Kita bisa tidur nikmat Pak. Karena di Amerika itu Pak ada 6 juta orang Amerika. Tiap malam itu kalau mau tidur harus makan pil tidur dulu baru bisa tidur mereka. Karena stres. Maka kalau kita bisa tidur Pak, itu nikmat dari Allah Pak. Itu kan Pak ya. Majelis taklim, tidur gitu ya. Nikmat. Khutbah Jumat, tidur gitu kan. Masya Allah ya. Istri ngajak ngobrol, tidur gitu kan. Nikmat. Tapi ciri-ciri orang mukmin kata Nabi, kata Allah, tatajafa junubuhum anil madoji. Lambung mereka jauh dari tidur. Kurangi tidur, Pak. Ayo, Pak, Masya Allah. Kurangi tidur kita. Perbanyak ibadah kepada Allah. Terutama 10 hari yang terakhir, Nabi dan para sahabat itu mengajak keluarganya melaksanakan i'tikaf, mengurangi tidur, banyak wirid, zikir, ibadah, baca Quran 10 hari akhir Ramadan untuk menjemput Al-Qadar pada malam itu. Masya Allah. Ini. Yang ketiga, Ramadan ini melatih kita banyak tilawah Al-Quran. InsyaAllah. Bahwa tilawah Al-Quran itu insya Allah Pak memberikan ketenangan. Karena tilawah itu termasuk zikir. Dan kata ulama, afdhalul zikri adalah selain baca kalimat tahlil adalah tilawah Quran. Kalau kita pengen tenang, baca Quran. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang. Indonesia hari ini banyak orang mengalami gangguan mental. Menurut catatan WHO, PBB Pak, di dunia ini hampir 1 miliar orang di dunia itu mengalami gangguan mental. Makanya setiap 10 November ada hari kesehatan mental dunia. Karena banyak orang gangguan mental. Orang dan kena gangguan mental bukan orang yang susah rata-rata. Orang hidupnya itu berlimpah, kaya raya, karirnya bagus, istrinya cantik, anak-anaknya pinter, depresi, stres. Kenapa? Karena ruhnya kosong. Yang kata Nabi, ya, orang yang tidak membaca Quran, ya, laisa lahu ya fil Quran, itu kal baitil kharib kata Nabi, seperti rumah yang ambruk. Orang yang di dadanya, di rongganya nggak ada bacaan Quran, itu kayak rumah ambruk, Pak. Depresi dia itu. Baca Quran lah kita. Dan Ramadan kita disunnahkan memperbanyak tilawah Quran. Imam Malik rahimahullah setiap kali masuk Ramadan, majelis taklimnya beliau bubarkan, beliau tutup. Kenapa? Karena beliau fokus pada Quran. Maka beliau tiap 2 hari khataman Quran. Muridnya Imam Syafi'i setiap Ramadan 60 kali khataman Quran. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, saking cintanya pada Quran, Pak, setiap kali mimpin tarawih, 1 rakaatnya tidak kurang 200 ayat dibaca. Insyaallah. Ini kan Masya Allah, kan cintanya pada Quran seperti itu. Dan itu insya Allah memberikan ketenangan. Maka perbanyak baca Quran kapanpun, terutama pada bulan Ramadan ini. Yang keempat, saum itu separuh kesabaran. Asyamu nisfu sabri kata Nabi. Orang berpuasa itu dilatih dia menahan macam-macam hal, termasuk menahan kemarahan. Para jamaah, hari ini Indonesia ini krisis emosi. Banyak orang gampang marah. Kata anak muda, senggol, bacok, begitu. Makanya di Bogor sudah berapa kali Pak kejadian itu? Ya, di Bogor berapa kali kejadian itu? Malam itu. Yang paling tragis yang di Pomat itu kan. Sampai sekarang belum ketangkep Pak, pembacoknya nggak ketangkep. Kalau gengnya ketangkep, dia nggak. Kalau pelakunya pembacok nggak ketangkep ini. Bayangkan Pak, gara-gara ditantang duel, marah mereka. Yang ngajaknya nggak ketemu, dicari nggak ketemu, udah random aja, acak aja. Siapapun dia bacok begitu kan. Lewatlah orang nggak punya salah, anak nggak punya salah, dibacok pakai pedang dari mulut sampai ke leher itu Pak. Indonesia di krisis Pak, emosi, gampang marah orang sekarang. Makanya banyak rumah tangga cerai. Kenapa? Karena banyak nggak bisa menahan emosi suami istri itu.
Kalau sudah kesel suami pada istri, udah kata-kata kasar keluar, malah main tangan juga seperti itu. Tapi jangan salah, nggak sedikit istri juga galak sama suami ini, itu kan? Jadi sebetulnya Pak, korban KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, laki-laki juga ada itu. Kata psikolog 10% korban KDRT itu laki-laki. Tapi cuma 10%, harusnya banyak. Kenapa? Nggak lapor. Kenapa nggak lapor Pak? Malu. Ya kan, coba kalau laki-laki berantem kalah sama bininya, lapor ke polisi, lapor Pak. Kenapa? Dicakar sama siapa? Istri ketawain. 10% Pak, itu emosi sekarang. Tadi pagi saya baca ada ibu sampai tega bunuh anak gara-gara anaknya pengen main segala macam, mati dibunuh. Tadi pagi juga saya nonton lagi viral video lagi rame sekarang itu ya. Ada bapak marah sama anaknya, itu anaknya dihajarin Pak pakai tongkat kayu Pak. Anaknya udah jerit-jerit minta tolong, minta maaf, terus tuh dihajar berulang-ulang. La haula wala quwata illa billah. Indonesia ini Pak krisis emosi, gampang meletus. Kata orang sumbu pendek, kayak petasan tuh sumbunya pendek gampang meletus begitu. Orang sekarang banyak gampang marah. Di jalan macet marah, klakson bunyi terus-terusan. Disalib marah, macam-macam gampang marah. Ini krisis Indonesia ini Pak. Nah Ramadan kita diingatkan kata Nabi asyamu nisfu sabri, bahwa puasa itu separuh kesabaran. Di antaranya apa? Jangan marah. Karena kata Nabi orang yang Ramadan itu jangan berkata kotor, berkata kasar. Dan juga kalau ada orang mengganggu dia, jawablah inni shaimun. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jangan ngajak berantem sekarang, nanti maghrib aja. Oh enggak. La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, Ramadan ini adalah akan melemahkan syahwat hamba. Insya Allah dengan Ramadan, dengan kita puasa, zikir, wirid, syahwat kita turun Pak. Nafsu kita pada apapun, makan, minum, harta, termasuk pada istri, pada perempuan pada laki, itu turun. Inilah gambaran kaum muslimin sebetulnya. Bukan manusia memperturutkan hawa nafsu. Kalau di luar negeri Pak, di barat itu ya ada atlet yang dia bangga, dia cerita sudah pernah tidur dengan 1000 orang perempuan. Ada artis bilang saya sudah pernah tidur dengan sekian laki-laki. Itu bangga dia cerita berzina seperti itu. Padahal Masya Allah rusak hidup dia kayak begitu. Kalau kita kaum muslimin diingatkan oleh Allah wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Bulan Ramadan ya istri kita yang halal saja nggak boleh, maaf ya, kita datangi. Nggak boleh siang hari, apalagi yang bukan istri. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, Ramadan ini adalah saum membuat kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu berbuka, subhanallah, kita itu Allah berikan yang namanya rasa bahagia. Kata Nabi li shaimi farhatani, buat orang berpuasa ada 2 macam kebahagiaan. Pertama, farhatun inda iftori, bahagia pada waktu berbuka. Siapa di antara para bapak di sini buka puasa yang nangis Pak? Ada Pak? Yang sedih kalau buka puasa Pak? Ada Pak? Ada yang buka puasa nyesel Pak? Nggak ada. Jangankan anak-anak kita yang udah tua Pak, ketemu azan maghrib bahagianya luar biasa. Betul kan Pak ya? Ini kata Nabi begitu. Farhatun inda iftori ini. Ini bersyukur kita, Masya Allah. Zahaba dhamanu wabtalatil uruku wa thabatul ajru insyaallah. Ya, Allah malaka sumtu bika amatu dan seterusnya itu, Masya Allah. Nikmat bersyukur kita pada Allah. Bahwa ternyata nikmat Allah mana yang mau kita dustakan. Tapi kalau kita buka puasa di tengah jalan, lagi perjalanan, gak ketemu rumah makan, cuma ada air putih doang, begitu aja kita minum air putih, nikmatnya luar biasa. Insya Allah. Banyak orang Pak, minum saja sudah ditakar, mohon maaf ya. Kita kalau kita punya saudara, teman, kerabat, karena gagal ginjal Pak, minum saja dibatas Pak, ditakar Pak, minum saja Pak. Kalau kita bisa minum sebotol, itu alhamdulillah, nikmat dari Allah. Cuman sayang manusia itu suka lupa dengan nikmat Allah, mikirnya nggak punya, yang nggak dia ada. Nauzubillah. Maka yang keenam ini, Ramadan mendidik kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, banyak mengingat Allah, dan juga ujungnya nanti adalah semakin kuat keimanan dan akan semakin kokoh ketakwaan. Sebagaimana tujuan puasa Allah sampaikan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Yaitu itaatu bi awamirillah,
Taati takwa itu adalah mentaati perintah Allah, wastanibu binawahi, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Orang yang bertakwa hidupnya akan hati-hati, tidak gegabah, tidak rakus kayak babi, gak kayak anjing, gak kemudian galak menerkam kayak singa, dan juga tidak galau seperti rubah, tapi dia akan hati-hati. Bisa tanyakan oleh Umar kepada Abu Hurairah, apa takwa itu? Abu Hurairah menjawab, kalau aku berjalan yang banyak duri, di jalan itu banyak duri, aku akan hati-hati ketika melangkah agar tidak tertusuk duri. Itulah takwa. Orang yang bertakwa hidupnya akan hati-hati, gak mau dia mengambil yang haram atau dia melalaikan yang fardu, karena dia ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujungnya apa? Allah sebutkan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang seluas langit dan bumi, yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Tujuan akhir kita para jamaah ingin dapat hidup yang penuh dengan ridho Allah di akhirat. Di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita jual akhirat hanya untuk menebus dunia yang sedikit ini, tapi kita jual dunia kita untuk bisa menebus surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat pada siang ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Dari saya cukup sekian. Allah hadi muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.